Ya, dari rilis BMKG sendiri kita juga mengetahui ya Rati ya, ini sejak dari Maret, April tuh sebetulnya sudah terdeteksi. Kita sekarang udah di bulan Juni dan masuk ke dalam musim kemarau. Kabarnya sampai ke bulan Juli ya kabarnya. Iya, ini juga harus diantisipasi oleh masyarakat ya, karena mungkin sejumlah daerah akan mengalami kekeringan. Nah, bicara kekeringan, kami ada informasinya juga nih pemirsa, ratusan hektar sawah milik petani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini terancam rusak dan gagal panen akibat kekeringan yang melanda hampir 6 bulan terakhir, sehingga pasokan air ke lahan persawahan tidak terpenuhi dengan baik. Pasokan air dari sungai yang mengalami kekeringan tersumbat oleh sampah, sehingga pasokan air tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan di lahan persawahan para petani. Kondisi ini terjadi sejak 6 bulan terakhir, sehingga tanaman padi milik para petani tidak tumbuh dengan baik dan membuat para petani harus merugi. Bahkan, guna memenuhi kebutuhan air di lahan sawah miliknya, para petani harus menggunakan mesin penyedot air. Guna mengantisipasi kekeringan dalam waktu yang panjang, pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan normalisasi di sungai yang kondisinya sebagaimana kita lihat banyak sampah di layar kaca ini ya. Ya, sampah juga, kering tapi juga. Pendangkalan juga, Iya kan? Karena ya miris, sudah cukup lama, 6 bulan, tidak waktu yang sedikit. Bahkan ini juga berdampak terhadap mata pencarian dari warga sekitar ya. Tidak bisa panen. Oke, kita akan membahas mengenai hal ini. Nanti akan ada rekan kami, Suryo Daryono, yang akan berbincang langsung dengan pihak BMKG. Suryo, selamat pagi. Apa informasi yang akan Anda berikan saat ini? Ya, terima kasih Maria. Dan pemirsa, saat ini saya berada di area persawahan di Desa Karangsetia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ratusan hektar terdampak kekeringan sejak 6 bulan yang lalu hingga saat ini. Aliran persawahan tidak dapat dialirkan akibat pendangkalan Kali Cikarang yang tidak tersalur ke irigasi para petani. Akibatnya 160 hektar persawahan ini terdampak kekeringan dan juga gagal panen. Kita saksikan langsung area persawahan di belakang saya ini, dan tanah-tanah sudah mengalami keretakan di area persawahan yang berada di Kecamatan Karangbahagia, dan padi-padi ini tidak terlihat subur akibat kekeringan, kekurangan air untuk menyuburi tanaman padi di area ini. Dan kita langsung tanyakan kepada para petani yang ada di area persawahan ini, kepada Bapak Nasar. Pak Nasar, bisa diceritakan kondisi lahan persawahan ini seperti apa nih? Ya, saya menginformasikan yang sebenarnya. Informasi air ini terlambat dari hulu. Pendangkalan kalinya lambat, pengerukan penanganan dari pemerintah dan administrasi masyarakat telah mengusulkan berkali-kali. Dampak hulu di depannya penuh dengan sampah dan pendangkalan. Jadi air lambat sampai ke hilir. Dari sekitar wilayah di Karanganyar itu banyak petani-petani yang mengeluhkan air. Setelah itu ya perlu penanganan, minta bantuan dari pemerintah pusat, dari hulu, dari Lemah Abang sampai ke Karangbahagia, Kecamatan Karangbahagia, dari 4 desa itu yang kekeringan, dampak kekeringan. Saya cuma menyampaikan itu aja, yang terbaik normalisasikan airnya yang benar-benar sampai tujuan yang masyarakat inginkan. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Banyak yang kekeringan ini penanganannya lambat gitu. Dari pengairannya cukup mendiskusikan keprihatinan petani. Yang itu yang saya sampaikan, ya kurang lebihnya saya mohon maaf sesuai dengan keadaannya. Ya, begitu pemirsa, wawancara dari petani yang terdampak kekeringan di wilayah Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Suryo. Baik, Suryo, terima kasih atas informasinya. Pantauan langsung Anda ya, dan juga kita sudah mendengarkan
suara dari masyarakat khususnya petani yang terdampak. Nah, yang terdampak juga. Kalau kita tadi retak-retaknya Parah, Vi. cukup prihatin sih. Iya, iya. Kan? Dan ini sudah berlangsung cukup lama. Nanti kita akan Betul. mendalami juga dengan Bapak Guswanto, Deputi Meteorologi BMKG. Pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Pak Gus. Selamat pagi Mas Fadil dan Mbak Kamarate. Iya, Pak, ini kalau melihat mungkin prediksi dari BMKG, kekeringan, kemarau, ataupun El Nino ini akan terjadi berapa lama Pak kira-kira? Kalau kita lihat dari prediksi BMKG, sebenarnya El Nino ini atau fenomena suhu muka laut di atas kondisi normal, nah ini kira-kira sampai akhir tahun. Karena kita melihat saat ini itu masih El Nino lemah dan ini masih terus naik untuk indeksnya. Sekarang masih 0,81. Kira-kira begitu. Oke, ini sudah terpantau dari bulan apa Pak? Dan apakah memang setelah Juni, Juli ini masih akan ada kekhawatiran buat masyarakat, terutama mereka yang mungkin mengharapkan pasokan air ya untuk kebutuhan sehari-hari Pak Guswanto. Usai jeda pariwara berikut ya Pak Guswanto, kita elaborasi lebih lanjut. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke, masih bersama dengan BMKG ada Pak Guswanto. Pak Guswanto, bisa kami diberikan penjelasan Pak mengenai momen bulan demi bulan apabila BMKG, Pak Gus juga bisa menjelaskannya dengan gambar-gambar gitu ya Pak, agar kita juga bisa mendapat informasi yang cukup komprehensif. Silakan Pak Guswanto. Baik, terima kasih Mas Fadil. Jadi kalau kita lihat El Nino itu sebenarnya adalah fenomena pemanasan suhu muka laut ya di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah, dan pemanasan ini meningkatkan pertumbuhan awan di Pasifik Tengah namun mengurangi kondisi di Indonesia. Singkatnya dia El Nino ini memiliki dampak pengurangan terhadap curah hujan di wilayah Indonesia. Nah, pengurangan curah hujan di Indonesia seperti apa? Kalau bisa kita lihat, ini adalah perakiraan curah hujan bulanan milimeter per bulan yang dia perkirakan oleh BMKG. Kalau kita lihat paling kiri atas itu bulan Juni ya. Bulan Juni itu warna yang coklat ya, coklat mulai coklat muda sampai coklat tua. Itu adalah gradasi di mana terjadi pengurangan curah hujan dari 50, 100, 110 sampai nanti 0, 20. Artinya paling coklat tua kita lihat Jawa Timur, kemudian Jawa itu Nusa Tenggara itu sudah mulai coklat sekali, Lampung, dan nanti ini bergerak mulai Juni, Juli, Agustus sampai kira-kira Oktober ya. Kemudian November dia akan kembali lagi itu, karena ini El Nino-nya tadi saya sampaikan di depan adalah El Nino masih lemah ya. Nah, ini yang namun dampak ini berbarengan dengan puncak musim kemarau di Indonesia ya. Satu lagi bahwa saat ini berbarengan puncak musim kemarau di Indonesia. Gimana Pak Guswanto? Pak, ini gambarnya menarik Pak untuk kita dalami Pak. Kalau Bapak tadi menyebutkan warna coklat itu kan kecenderungan hujannya minim gitu ya Pak ya. Artinya betul. Bisa dikatakan kondisi panas kering. Nah, di bulan Juli Pak dominan sekali di Sumatera, di Jawa, sebagian Kalimantan, tapi kalau September sampai ke Sulawesi Pak. Penjelasannya mungkin komprehensif dari Bapak mungkin Pak. Baik, jadi begini, kondisi ini kan seiring dengan tingkat daripada indeks El Nino yang ada ya. Tadi kan saya sampaikan saat ini masih El Nino lemah. Barangkali ini nanti akan bergerak dan dia memiliki tingkatnya di bulan Agustus September itu berbarengan dengan bahwa Indonesia akan memasuki musim kemarau. Nah, di mana yang menyebabkan ini makin kering adalah satu dari indeks El Nino itu sendiri yang tersedot lari ke Pasifik Tengah, sehingga Pasifik Tengah yang akan mendapatkan curah hujan, tapi Indonesia berkurang. Yang kedua, dari dinamika atmosfer sendiri itu kelembapan udara yang terjadi di wilayah Indonesia itu semakin berkurang. Saat ini masih ada terjadi bulan Juni Juli itu masih sekitar ya ada 70, ada yang 60. Nanti kemungkinan Agustus September itu akan terjadi sebagian besar rata-rata
di bawah 50% untuk kelembapan udaranya. Sehingga kandungan udara itulah yang menyebabkan tidak ada hujan, ditambah lagi nanti kondisi perawanan itu tidak ada yang menutupi wilayah Indonesia, dan ini yang perlu dipahami secara simultan. Kira-kira demikian, Mas Fadil. Pak, berarti kalau kita melihat ada daerah-daerah yang juga ini rawan kebakaran hutan, Pak. Apa yang perlu diwaspadai dan antisipasi? Juga kekeringan kita tahu memang berdampak juga terhadap pertanian, tapi berdampak juga terhadap kebakaran hutan ini, Pak. Baik, kalau kita lihat dari peta ini ya, itu kami juga BMKG menyediakan namanya peta Fire Danger Rating System ya, untuk kebakaran hutan dan lahan. Ini kita lihat, ada namanya peta Rainfall Moisture Code, ini baru saja saya download tadi dari websitenya BMKG, jadi Bapak Ibu bisa langsung mendownload, memantau hari demi hari. Ini dia. Ya, ini adalah tingkat kemudahan lapisan atas permukaan mudah terbakar. Artinya kita lihat di sana, warna merah itu tinggi. Sebenarnya ini cukup kering apabila ini tidak akan terjadi kebakaran hutan dan lahan apabila tidak ada yang menyalakan atau agen penyalaan atau ignite-nya. Nah, kalau kita lihat di sana kan ada di Pekanbaru, ada di Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Timur, ya itu kelihatan. Nah, dampak yang lainnya dari kekeringan itu adalah kita lihat ada beberapa wilayah yang beberapa hari tanpa hujan. Ada yang 30 hari, ada yang sudah 20 hari, ada yang sudah 60. Nah, untuk daerah-daerah inilah yang perlu diwaspadai untuk kebakaran hutan dan lahan yang sudah berwarna merah. Nah, langkah-langkahnya barangkali untuk mencegah supaya tidak ada kebakaran hutan dan lahan, yaitu dilakukan pembasahan serasah ataupun lapisan atas permukaan, baik itu gambut, baik itu serasah, maupun baik itu semak belukar, itu dilakukan pembasahan. Pembasahannya ya diberi air, baik melalui teknologi modifikasi cuaca maupun melalui waterbombing ya barangkali, atau dialiri parit dari parit. Seperti itu langkahnya. Oke, Pak Gus, mungkin bisa kembali lagi ke Pak Guswanto ya. Pak Guswanto, kalau hitungan derajat Pak ya, itu kira-kira Pak untuk peaknya itu Pak kurang lebih tadi kan kalau nggak salah Juli Agustus gitu, ya. Itu masyarakat tuh bisa merasakannya sampai dengan berapa derajat Pak kondisi panasnya ini begitu Pak? Baik, kalau kondisi panas ini kan terkait dengan suhu. Suhu maksimum di wilayah kita di Indonesia dari beberapa tahun atau beberapa series itu tertingginya baru sekitar 37 Mas Fadil. Jadi sangat berbeda kering dengan suhu. Boleh suhu itu hanya 37, tapi karena kelembapannya di bawah 40 sangat kering. Nah, ini bisa mudah terbakar. Berbeda kalau suhu tinggi bisa 45 atau 40, tapi kelembapannya juga tinggi. Ini berbeda, dia tidak akan panas, tidak akan cuaca tidak akan terlalu panas. Ya, jadi ada dua faktor tadi pengendali daripada merasakan panas atau kering tadi, yaitu karena suhu dan kelembapan relatif yang saling terkait. Itu. Pak Guswanto, kalau melihat tadi ya gambar yang Bapak share itu kan kita baru memasuki musim kemarau ya, El Nino dan kekeringan. Apa antisipasi yang bisa dilakukan masyarakat melihat cukup panjang sampai September nih Pak kondisinya ya Pak? Baik. Antisipasinya kurang lebih yang pertama kita melakukan saat ini untuk wilayah-wilayah yang memiliki curah hujan, yang masih memiliki hujan ya, itu diharapkan untuk menyimpan curah hujan atau air hujan itu ke dalam embung ataupun waduk ataupun kita tampung di bendungan buatan ya. Ini yang pertama, karena nanti bisa digunakan pada saat kita mengalami kekeringan. Yang kedua, itu kita saat ini barangkali hemat menggunakan air, karena kita sudah tahu bahwa nanti di bulan Agustus September itu berjalan akan ada kekeringan, sehingga kita tidak akan mengalami krisis air bersih. Itu yang dilakukan. Kemudian ada juga langkah yang dilakukan, yaitu biasanya kalau kekeringan ini muncul, kebakaran hutan dan lahan kan muncul. Nah, itu dilakukan dengan tadi kita lakukan pembasahan lahan, baik melalui dialirkan dari danau maupun kita melakukan teknologi modifikasi cuaca bagi daerah yang masih memiliki awan-awan hujan.
Kira-kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Guswanto, Deputi Meteorologi BMKG sudah berbagi informasi dan sehat selalu Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Guswanto. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fadil, Mbak Kamarati. Selamat pagi. Sama-sama Bapak. Iya, oke, ini juga menjadi perhatian masyarakat ya, karena memang sebentar lagi kita akan memasuki musim kemarau, bahkan Saya di sudah beberapa... merasakan kemarau. Apa? Waduh. Apanya kemarau? Kemarau di media sosial, kemarau di... Waduh. Ini membahas tema berikutnya ya, Via. Ini sebenarnya lebih terlihat bukan kering, bukan kemarau, tapi hangat. Ya gini. Kan kabarnya akan ada pertemuan. Iya, Ti. Iya. Yang saya maksudkan itu kan elit sih hangat, Ti. Iya, tapi... Grassroots bagaimana? Tapi begini, mudah-mudahan pertemuan yang kalau jadi ya kan, ini udahlah menyudahi 20 tahun ketegangan urat ya kan. Waduh, antara Partai Demokrat dan juga PDI Perjuangan ya. Semoga tidak menjadi minyak dan air lagi ya. Jadi bisa bersatu di Pilpres 2024. Asik. Kita akan bahas lebih lengkap usai satu ini, tetap bersama kami.